Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak Angkatan 7, Kota Tanjung Pinang. Saya Nelson Saputra dari SD 014 Binaan Bukit Bestari. Saya Ermawati SPD dari SD 012 Tanjung Pinang Timur. Perkenalkan, nama saya Lindawati, guru pendidikan agama Islam dari SD 013 Tanjung Pinang Barat. Saya Muriani SPD, guru SLB Negeri 1 Tanjung Pinang, mengajar di kelas 12 Tunagrahita. Kami akan memaparkan tentang Praktik coaching supervisi akademis. Selamat menyaksikan. Matamu saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Iya, silakan. Assalamualaikum Pak Nelson. Waalaikumsalam Bu Emma. Ayo, Bu Emma silakan masuk Bu Emma. Ya, terima kasih Pak. Ayo Bu Emma, silakan duduk Bu Emma. Bu Emma. Aduh, apa kabar Bu Emma? Alhamdulillah, kabar baik Pak Nelson. Gimana dengan Pak Nelson? Alhamdulillah, saya sehat. Apa Bu Emma, kalau boleh tahu apa yang bisa saya bantu? Baik Pak Nelson. Di sini saya ingin meminta pendapat nih sama Pak Nelson mengenai terkait adanya permasalahan yang ada di sekolah saya dengan siswa kami ini Pak Nelson. Berarti tujuan Ibu hari ini mau apa nih Bu ya? Oke, tujuan saya pada hari ini saya ingin melaksanakan coaching ini Pak Nelson ya, bersama Linda nanti. Ibu Linda. Oke. Jadi tujuan Ibu meminta saya sebagai pengamat ya Bu ya? Iya betul Pak Nelson. Berarti Ibu meminta saya untuk menjadi pengamat nih kegiatan coaching Ibu nanti ya? Iya Pak Nelson. Jadi rencananya pada kegiatan coaching ini Ibu meminta saya untuk apa nih yang saya amati nih Bu dari coaching Ibu nanti nih? Ya, baik Pak Nelson. Di sini saya ingin Pak Nelson bagaimana Pak Nelson mengamati alur daripada permasalahan yang akan disampaikan nanti dan memberikan satu gambaran untuk kami di dalam pengamatan Pak Nelson nanti. Oh ya Bu, boleh. Boleh silakan Ibu. Jadi sama siapa Ibu? Bu Linda ya? Iya Bu. Apa udah dikondisikan sama Bu Lindanya? Alhamdulillah saya sudah menghubungi Bu Linda. Mungkin Bu Linda sedang dalam perjalanan, sebentar lagi Bu Linda. Assalamualaikum. Ya, silakan Bu Linda, masuk Bu Linda. Duduk, baik. silakan Bu Linda. Ya. Oke. Bu Emma. Iya, apa kabar Bu Linda? Ayo Bu Linda. Ya, oke. Baik Pak Nelson, ini Bu Linda. Mungkin Pak Nelson juga udah pernah melihat Bu Linda ini adalah di sekolah sebelah kita nih Pak Nelson. Inilah Bu Linda yang akan saya kenalkan sama Pak Nelson. Selamat kenal Pak. Ibu, salam kenal. Jadi kegiatan ini katanya Ibu mau berdiskusi dengan Bu Emma. Iya benar Pak. Bu Emma minta saya sebagai pengamat hari ini Iya. dari kegiatan ini Bu. Silakan Bu Emma. Oke, baik Bu Linda. Apa kabar Bu Linda? Alhamdulillah. Sehat Bu Linda? Sehat. Sehat. Bagaimana dengan siswa-siswa di sekolah? Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Iya, saya mendengar semalam Bu Linda sudah menghubungin saya ya, benar sekali, Bu Emma. sudah ingin berjumpa. Kalau boleh tahu apa tujuan Ibu Linda menemui saya, Bu Linda? Gini Bu Emma, saya ingin berjumpa dengan Bu Emma, ingin berdiskusi terkait dengan permasalahan yang saya hadapi dengan siswa saya di sekolah. Ya, kira-kira apa itu Bu Linda yang akan Ibu Linda utarakan kepada saya sebagai Ibu Linda yang memberikan masukan kepada saya bahwa Bu Linda mempunyai satu, bukan permasalahan ya, tapi mencari bagaimana yang Bu Linda hadapi di sekolah Bu Linda. Ya benar. Jadi gini Bu Emma ya, ujian praktek. Iya. Saya melakukan ujian praktek kepada siswa kelas 6 saya Bu. Ketika saya melakukan praktek itu ternyata ada temuan-temuan kalau siswa saya itu kebanyakan sebagian besar nih yang laki-laki Iya Bu Bu. belum bisa membaca doa salat.
Oh. Jadi saya pikir selama ini mereka itu sudah lancar salatnya, Iya. gerakannya, sudah menghafal doa-doa salat dengan benar. Iya. Ternyata setelah saya terus satu-satu maju ke depan untuk praktek, ternyata mereka banyak yang tidak bisa membaca doa salat. Di sini saya merasa nih Bu, sebagai guru agama, ini menjadi PR terbesar saya. Jadi di sini galau gini Bu, macam Iya. mana saya ingin menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Mungkin di sini saya ingin berdiskusi dengan Mbak Emma terkait dengan permasalahan yang saya hadapi. Oh ya, baik Bu Linda. Bu Linda tentunya sudah menyampaikan apa tujuan Bu Linda datang ke tempat saya ke sini, dan saya juga sudah mendengarkan sedikit banyak dari apa yang Bu Linda sampaikan. Tetapi Bu Linda, saya juga ingin bertanya nih Bu Linda, selama Bu Linda melaksanakan kegiatan dengan permasalahan yang Bu Linda sampaikan, apakah hambatan itu di dalam hal Bu Linda menerapkan strategi pembelajaran atau sholat yang Bu Linda sampaikan tadi, ada hambatannya Bu Linda? Ya begini ya Bu ya, saya dari terkait dengan hambatan yang tadi ya, permasalahan tadi, ada beberapa hal yang sudah saya lakukan. Pertama, saya sudah membuat pemetaan kepada siswa antara yang bisa membaca doa salat dengan yang belum bisa doa salat. Jadi saya membuat dua kelompok yang bisa dengan kelompok yang belum bisa. Jadi saya juga inginnya nanti mereka itu bergantian menjadi imam salat, dan saya sudah punya hasil pemetaan siswa yang mana yang saya kelompokkan untuk yang bisa salat, membaca doa salat dengan yang belum bisa doa salat gitu Mbak. Baik Bu Linda, berarti dengan pemetaan itu Bu Linda sudah melakukan suatu gerakan ya Bu Linda ya, untuk memetakan anak-anak Bu Linda yang kurang memahami atau belajar tentang ayat-ayatnya ya Bu Linda gitu. Sudah cukup luar biasa itu Bu Linda. Tapi namun di sini saya ingin menegaskan lagi kepada Bu Linda, apakah yang Ibu Linda lakukan untuk meningkatkan hal tersebut sudah tercapai Bu Linda? Ya selain saya buat pemetaan ya Bu ya, mungkin strategi berikutnya saya akan lakukan, mungkin saya akan melakukan perubahan pada ketika praktek salatnya Bu. Kita salat, kami membiasakan anak salat duhur berjamaah. Kemudian yang sebelumnya kita salat duhur nesir ya Bu ya, bisa mengeluarkan suara ya. Tapi di sini saya akan mencoba menerapkan setiap salat berjamaah itu kita akan membaca jihar, istilahnya membaca secara bersama-sama dengan mengeluarkan suaranya. Jadi ketika anak siswa yang belum bisa membaca doa salat, mereka bisa mengikuti temannya sesuai dengan gerakannya. Kemudian bagi yang sudah lancar, saya akan bergantian menjadi imam salat. Jadi anak yang belum bisa akan mengikuti temannya. Kemudian yang belum bisa membaca doa salat ini saya akan memberikan tambahan seperti hafalan doa ataupun hafalan doa ayat-ayat pendek. Saya akan memberikan mereka tugas untuk menghafal doa salat itu. Baik Bu Linda, selain strategi yang udah Bu Linda sampaikan tadi itu udah cukup bagus. Apakah Bu Linda ada yang membantu mencapaikan kompetensi Bu Linda untuk menggerakkan anak-anak yang kurang membaca ini? Apakah Bu Linda berkolaborasi dengan siapa? Apakah ada yang membantu Bu Linda dalam menerapkan strategi ini? Untuk kolaborasi itu, yang pertama mungkin saya akan mencoba pendekatan dengan wali kelas ya Bu Emma ya. Saya melakukan pendekatan dengan wali kelas. Saya akan menceritakan hasil dari pemetaan saya siswa-siswa yang sudah membaca doa salat dengan siswa yang belum. Setelah saya pendekatan dengan orang tua, dengan wali murid, kemudian saya mencoba menghubungi dan mengkonsultasi dengan wali muridnya Bu. Jadi adanya kerjasama antara guru dan orang tua di rumah. Biar mereka di rumah juga orang tuanya mengontrol dan mengajari siswanya untuk berlatih sholat dengan baik dan benar. Mantap Bu Linda. Bu Linda, dengan apa yang Bu Linda sampaikan tadi, saya pun
melihat begitu giginya ya Bu Linda untuk menyampaikan strategi Bu Linda dan berkolaborasi dengan guru-guru, terutama guru kelasnya untuk mencapai strategi yang Bu Linda inginkan supaya anak-anak lebih lagi memahami dan menghafal ayat-ayat dengan melaksanakan sholat berjamaah dan yang lain-lain yang Bu Linda sampaikan itu seperti itu. Apakah dari guru-guru teman sejawat Bu Linda mendukung kegiatan ini dan bersedia membantu Bu Linda? Alhamdulillah ya Bu ya, kami di sekolah ini punya tanggung jawab yang sama ya. Kita Yeah. semua guru-guru sama-sama membantu siswa kita. Kemudian juga kita punya visi sama ya Bu ya. Itu salah satunya kita mewujudkan siswa kita yang berkarakter, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu berakhlak mulia. Jadi di sini saya rasa guru-guru di sekolah juga sangat mendukung apa yang saya rencanakan ini Bu. Iya, memang betul-betul Bu Linda ini memang sudah sudah menemukan apa yang Bu Linda tadi galaukan, tetapi Bu Linda sudah bisa mencari solusinya sendiri ya Bu Linda seperti itu. Nah, kelanjutannya tindak lanjut Bu Linda setelah Bu Linda menerapkan hal ini berkolaborasi bersama guru dengan orang tua dan meningkatkan kedisiplinan siswa tadi untuk menghafal ayat-ayat suci Al-Qur'an, ayat pendek itu tentunya Bu Linda selanjutnya tidak saja berdiam diri ya kan Bu Linda ya, tapi selalu berdiskusi dengan rekan sejawat Ibu Linda tersebut. Apakah seperti itu Bu Linda? Ya Bu, saya akan secepatnya menerapkan rencana saya, semoga kedepannya bisa berjalan dengan baik. Iya. Gitu. Berarti Bu Linda sudah melakukan tindak lanjutnya ya, tindak lanjut untuk kegiatan yang Bu Linda rencanakan ini, segerakan. Oke, baik Bu Linda, itu dipertahankan Bu Linda. Oke, mudah-mudahan Bu Linda ke depannya lebih lagi untuk berkolaborasi baik dengan teman atau guru dan siswa, terutama siswa gitu. Alhamdulillah. Sepertinya Ibu Linda, apakah Bu Linda ada lagi yang harus Bu Linda terapkan di dalam menerapkan materi atau menerapkan strategi Bu Linda ini selain yang Bu Linda sampaikan? Untuk saat ini kayaknya tidak ada ya Bu ya. Saya hanya ingin melaksanakan permasalahan ini dulu Bu, saya selesaikan dulu strategi ini. Kalau memang strateginya nanti kurang tepat, saya akan mengubah strategi yang lebih baru lagi. Iya. Bagus sekali itu Bu Linda. Memang harus seperti itu kita sebagai seorang guru ya kan, memang kita harus mempunyai strategi-strategi bagaimana supaya pembelajaran dan berkolaborasi dengan anak-anak dan teman sejawat kita berjalan dengan lancar. Ya, Bu. Terima kasih ya Bu Emma ya. Sama-sama Bu Linda. Saya. Iya. Terima kasih atas masukannya. Iya. Doakan saya semoga apa yang sudah rencanakan bisa berjalan dengan baik. Ya, baiklah Bu Linda, saya juga seperti itu. Berterima kasih sekali dengan kedatangan Bu Linda pada hari ini kepada kami untuk bersama-sama kita mencari yang lebih baik lagi. Kalau memang tidak ada lagi, saya mohon izin Bu. Ya silakan, karena Bu Linda tadi ada keperluan Iya. Silakan Bu Linda, saya juga mengucapkan terima kasih. Terima kasih, Bu Ya Maya. sama-sama. Terima kasih Pak. Iya mari Bu, silakan. Baik Pak Nelson, itu tadi Bu Linda, sama-sama kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan Bu Linda. Bukan keluhan, tetapi Bu Linda menyampaikan begitu Bu Linda menyampaikan strategi beliau seperti bagaimana menerapkan apa yang beliau rencanakan untuk anak-anak yang kurang menghafal membaca Al-Quran seperti itu. Jadi kami untuk meminta Pak Nelson apa yang sudah kami lakukan sebagai coaching, apakah kami tepat untuk menyampaikannya sama Bu Linda? Mohon arahan dari Pak Nelson. Iya Bu Emma, jadi dari hasil observasi pengamatan yang saya lakukan terkait kegiatan coaching Ibu ya pada hari ini ya Bu ya, yang telah saya amati, Ibu sudah sangat bagus. Ibu sudah memenuhi kompetensi dalam course tadi. Seperti kehadiran Ibu di sini sudah penuh, Ibu berfokus untuk permasalahan Bu
Linda tadi Iya, ya, iya, Pak. dalam mencapai tujuan solusi dan Iya. permasalahan beliau. Ibu juga sudah menjadi pendengar yang aktif Iya. dalam kegiatan coach tadi. Nah, jadi ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan coachingnya ya. Iya. Terkait alur tirta, saya membacanya ibu sudah memenuhi tujuan-tujuan dari alur tirta. Iya. Ibu juga mengidentifikasi, Iya, Pak. lalu merencanakan dan juga tanggung jawab. Iya. Nah, dari apa yang sudah ibu lakukan tadi, saya memberikan umpan balik terkait hal tersebut. Apa yang ibu lakukan tadi terkait coach itu sudah sangat baik, Bu. Iya. Kompetensi ibu sudah fokus kepada apa yang menjadi permasalahan Iya. pada saat coaching tadi ya. Iya, iya, Pak. Jadi lalu untuk masukan kepada ibu dari saya, untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ibu belum boleh lagi kembangkan, lagi dikembangkan lagi sehingga dalam kegiatan coaching berikutnya akan menjadi solusi yang lebih baik Iya. dari permasalahan yang ada. Iya, siap Pak Nelson. Iya. Ya sekiranya itu saja sih Bu ya, sudah bagus Iya. kegiatan coaching tadi, kompetensinya sudah terpenuhi ya Bu ya. Iya. Ada lagi Bu selain itu yang mau ditanyakan lagi? Ya, baik Pak Nelson, terkait dengan apa yang Pak Nelson sudah memberikan pengamatan kepada kami, apakah indikator yang kami sampaikan dari Bu Linda tadi sudah mencapai satu tujuan kita sesuai dengan alur tirta tadi juga, yaitu tujuan identifikasi, rencana, aksi nyata dan tanggung jawab seperti yang Pak Nelson paparkan kepada saya. Saya juga mengucapkan juga banyak terima kasih kepada Pak Nelson. Mudah-mudahan kedepannya untuk mengumpan balik lagi lebih ini lagi sama Pak Nelson. Bu Emma, mudah-mudahan Bu Emma akan lebih baik lagi ya Bu Emma. Iya. Tapi terkait coach hari ini sudah sangat bagus Bu Emma. Oke. Artinya seorang coachingnya tadi sudah mendapatkan solusi Iya. dari dirinya sendiri. Iya. Ibu sudah menguatkan melakukan penguatan Iya. tersebut. Sudah sangat bagus Bu Emma. Nanti kalau Bu Emma ada masalah atau perlu apa yang saya bantu, Bu Emma kabar saja. Iya. Baiklah kalau begitu Pak Nelson, kebetulan saya ada tugas juga nih. Iya, Bu Emma. Jadi saya melanjutkan tugas saya kembali. Mudah-mudahan silaturahmi ini tetap berjalan dengan baik. Iya Bu Emma, silakan Bu Emma. Iya. Terima kasih Pak Nelson. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mur, apa kabar Bu Mur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik nih Pak Nelson. Kalau boleh tahu nih, apa tujuan Bapak menemui saya ya Pak? Iya Bu, maaf nih mengganggu waktunya Bu. Hari ini saya mau meminta Ibu menjadi pengamat. Saya akan melakukan kegiatan coaching bersama rekan saya ini Bu, Ibu Emma. Kenalkan Bu, Bu Emma. Terima kasih. Dia dari SD 6 Bu, di Tanjung Pinang Timur. Jadi beliau meminta saya untuk mendiskusikan lah. Jadi saya meminta Ibu untuk menjadi pengamat kegiatan coach saya hari ini Bu, bersama Bu Emma. Ya, terima Gitu. kasih Pak Nelson. Sebentar ya, saya siapkan catatannya Pak ya. Baik, baik Pak. Sebelum kita memulai proses coaching ya Pak Nelson ya, saya ada beberapa pertanyaan terkait tentang coaching Bapak nanti sama Bu Emma ya Pak ya. Untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching apa yang akan Bapak laksanakan pada kegiatan coaching Bapak hari ini Pak? Bisa menemukan solusi ya Pak ya, yang bisa mempermudah coach untuk melaksanakan langkah selanjutnya ya Pak. Iya, Ibu. Baik, langsung saja ya Pak ya, saya berikan kepada Pak Nelson dan Bu Elma untuk Iya, Bu. melaksanakan proses coaching. Silakan Pak. Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum nih Bu Emma. Waalaikumsalam Pak Nelson. Apa kabar Pak Nelson? Alhamdulillah sehat Ibu Emma. Alhamdulillah,
walaupun banyak tugas, kita tetap dalam keadaan sehat. Saya lihat nih senyum Bu Emma nih kurang semangat. Iya, kurang semangat ya Pak Nelson. Ada yang bisa saya bantu hari ini Bu Emma? Itulah Pak Nelson, saya ini mendatang kemarin saya sudah telepon Pak Nelson ya, karena Pak Nelson tuh sibuk sekali. Nah alhamdulillah hari ini Pak Nelson ada waktu untuk kita berbincang-bincang sedikit nih Pak Nelson. Kebetulan saya ini mengalami sedikit ada permasalahan gitu Pak Nelson, yaitu tentang penyesuaian waktu kerja nih Pak Nelson. Itu kan Pak Nelson tahu akhir-akhir ini tugas di sekolah itu memang betul-betul menyita waktu kita, karena kebetulan kita ini sedang menghadapi ujian akhir anak sekolah, persiapan ujian anak sekolah, dan tugas-tugas kita juga sebagai seorang ibu di rumah tentu harus membaginya, memanage waktu yang baik gitu Pak Nelson. Jadi saya minta bagaimana nih Pak Nelson gitu kan, untuk kita saling bercerita nih Pak Nelson. Berarti kalau saya melihatnya sih Ibu sedang menghadapi masalah ya Bu ya, iya, dalam Pak, kegiatan keseharian Ibu ya. Iya. Jadi berarti kalau gitu tujuan kita hari ini mencari solusi. Iya betul Pak Nelson. Atas masalah yang terjadi pada Ibu hari ini Bu ya. Iya. Bu, kalau boleh tahu nih Bu, boleh sedikit cerita tentang apa sih kendala-kendala Ibu yang Ibu rasakan saat ini sebenarnya? Oh iya Pak Nelson, begini, saya mau membicarakan sebuah permasalahan yang sedang saya hadapin, yaitu mengenai pekerjaan yang saya sebagai seorang guru yang saya paparkan tadi Pak Nelson, ya kan, di sekolah yang begitu banyak sekali menumpuknya permasalahan itu, dan juga saya sebagai ibu rumah tangga nih Pak Nelson tentunya membagi waktu, bagaimana saya harus menyesuaikan waktu kerja saya dengan keluarga supaya tidak ada permasalahan di sini Pak Nelson. Jadi berjalan dengan baik. Ini permasalahan dari keluarga selesai, pekerjaan keluarga selesai, pekerjaan sekolah juga selesai gitu Pak Nelson. Kalau saya nilai ini sepertinya memang Ibu Emma ini adalah seorang guru yang sangat aktif dan juga seorang ibu ya. Iya. Di rumah ya Bu ya. Jadi kalau lanjut kita Bu terkait hal-hal yang sudah kendala yang Ibu hadapi inilah, apa saja sih yang udah Ibu lakukan? Iya Pak Nelson. Saya sebetulnya bukan aktif sangat ya Pak Nelson, tetapi alhamdulillah saat ini lagi sedang dipercaya nih Pak Nelson. Jadi mungkin agak ya kita waktunya itu memang perlu yang tadi saya sampaikan dari awal, kita penyesuaian waktunya harus betul-betul kita jaga dan kita harus mengingat waktu yang sebaik-baiknya. Nah, yang Pak Nelson tanyakan bagaimana strategi saya Pak Nelson ya. Pak Nelson yang tadi saya melihat Pak Nelson menanyakan bagaimana saya bisa solusi ya, mencari untuk mengatasi waktu yang saya hadapin ini, yaitu saya harus yang pertama saya membuat schedule dulu Pak Nelson. Saya mencari schedule dulu. Schedule itu saya membuat waktunya ini loh, jam sekian sampai jam sekian saya harus berada di sekolah. Contoh jam 7 sampai jam 3:30 itu saya harus berada di sekolah. Tentunya dalam keadaan di sekolah itu saya harus menyisihkan pemikiran saya, melepaskan dulu pikiran dari rumah ini Pak Nelson, fokus untuk di sekolah. Seperti itu. Lalu saya nanti kalau sudah pulang baru saya stabilkan untuk keluarga saya dulu. Setelah saya selesaikan masalah untuk keluarga ya selayaknya sebagai ibu rumah tangga, saya sudah selesaikan, baru saya masukkan lagi dengan pekerjaan saya gitu. Sangat bagus sekali Bu ya. Jadi Ibu akan menyediakan waktu ya Bu ya. Jadi kalau kegiatan di sekolah ya di sekolah, kalau untuk di rumah ya di rumah, itu sudah sangat sebaik sekali Ibu. Jadi kalau strategi yang lain apa ada yang Ibu pikirkan untuk mengatasi kendala ini Bu? Iya. Strategi yang saya ambil yaitu yang pertama, karena kita penyesuaian waktu Pak Nelson, mungkin saya memberikan suatu strateginya kedisiplinan, disiplin pada diri saya, bagaimana saya sudah bisa jam sekian saya harus masuk sekolah, mungkin saya bangunnya lebih awal lagi
gitu Pak Nelson. Nah strategi yang untuk di sekolah pun seperti itu. Bagaimana saya bisa membagi waktu ini pas untuk peserta didik saya. Ini waktu nanti waktu istirahat saya bersama dengan teman-teman karena teman-teman membutuhkan saya juga saat-saat berkolaborasi. Nah seperti itu Pak Nelson, sehingga strategi-strategi yang saya berikan di sekolah baik di rumah juga berjalan dengan lancar seperti itu Pak Nelson. Sangat bagus itu Ibu, apa yang Ibu lakukan itu. Nah, jadi selanjutnya kira-kira nih kalau untuk tindak lanjut nih Bu ya, apa yang mau Ibu lakukan nih? Kalau di rumah bagaimana, di sekolah bagaimana? Nah, coba ceritain. Sebelum melakukan tindak lanjut tentu saya juga berkolaborasi dulu. Hal-hal yang bukan saya sendiri yang bisa untuk menyelesaikan permasalahan mengenai waktu yang sangat ini nih Pak Nelson ya, tapi saya membutuhkan juga teman sejawat. Nah, seperti itu. Dan juga saya juga bisa mengkondusifkan bagaimana saya harus berada di tengah-tengah teman-teman kita di sekolah dengan tidak mementingkan ego saya sendiri. Nah seperti itu, saya menengahkan diri saya saat ini ada di tengah-tengah siswa dan tengah-tengah guru. Nah, seperti itu Pak Nelson. Jadi dari apa yang Ibu ungkapkan ini sebenarnya sangat bagus Bu ya, untuk kompetensi diri sendiri Bu. Iya. Jadi sebenarnya Ibu ini sudah menemukan solusi sebenarnya dari permasalahan tadi sebenarnya. Iya, terima kasih Pak Nelson. Jadi dari pertemuan ini saya dapat simpulkan Bu, dari permasalahan ini kan sebenarnya ini permasalahan diri sendiri, iya, yang bisa betul. diselesaikan oleh dirinya sendiri. Betul Pak Nelson, betul. Jadi setelah itu saya melihat solusi yang Ibu buat itu datangnya dari Ibu sendiri. Iya. Yang pertama, Ibu akan memfokuskan diri. Iya. Kalau di rumah ya di rumah, di sekolah ya di sekolah. Jadi Betul. Ibu tidak terbagi pikirannya. Iya, sehingga betul, Pak. bisa berfokus dalam pekerjaan tadi. Iya, betul. Yang kedua, Ibu akan mendisiplinkan diri Ibu. Iya. Jadi Ibu akan lebih disiplin, tepat waktu tentunya Ibu akan menyediakan waktu lebih. Iya. Tadinya mungkin bangun jam 6, Iya. sekarang jam 5. Iya, Pak Nelson. Agar lebih cepat Bu ya. Iya. Itu sangat bagus. Yang ketiga saya lihat Ibu akan melibatkan rekan-rekan nih. Iya. Memang betul Bu. Ketika kita ada kendala, ketika kita ada sesuatu yang ingin diselesaikan, Iya. sangat bagus sekali. Kita melibatkan rekan-rekan kita. Iya, betul Pak Nelson. Sehingga permasalahan ini berat sama dipikul, Ringan sama dijinjing. Ini Iya. sangat bagus ini. Iya, itu tujuannya Jadi- itu Pak Nelson. Ya Jadi kan? terkait ini sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi. Iya, Tiga betul. solusi tadi apabila Ibu terapkan, saya yakin dan percaya Ibu Emma pasti bisa menghadapi dari permasalahan ini Ibu Emma. Terima kasih, mudah-mudahan insya Allah Pak Nelson kita bisa menyelesaikan waktu, penyesuaian waktu kerja kita yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, seperti itu Pak Nelson. Kira-kira setelah perbincangan kita saat ini, bagaimana perasaan Bu Emma hari ini? Perasaan saya setelah saya jumpa sama Pak Nelson, tadinya yang pemikiran jadi runyam, terbuka, ya kan seperti itu, mencari ya penguatan antara Pak Nelson dengan saya. Pak Nelson menguatkan bahwa saya harus lebih semangat lagi, gitu kan. Pak Nelson memberikan penguatan untuk lebih lagi bagaimana bisa mengkonsumsikan waktu yang ada di sekolah dan di rumah kita untuk keluarga kita yang tercinta. Itu Pak Nelson, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya sangat bahagia pada hari ini Pak Nelson. Waduh, alhamdulillah Bu Emma, saya pun senang nih kalau Bu Emma Iya. berarti udah mendapatkan solusi terbaik lah dari Iya. kendala ini ya Bu ya. Iya Pak Nelson. Selanjutnya Bu Emma, apa ada hal lain yang ingin kita bicarakan? Sepertinya sudah tidak ada ya Pak Nelson. Cuman saya dengan pertemuan ini mengharapkan segala sesuatunya bisa kita atasi sendiri gitu, karena permasalahan itu datangnya dari kita dan kita juga bisa mengkonsumsikan bagaimana memecahkan permasalahan, mencari solusinya yang terbaik sebelum kita menyampaikan kepada teman-teman kita. Bagus Seperti sekali Bu Emma ya, berarti udah sangat Iya. penguatannya, udah sangat yakin. Saya pun yakin Iya, dan percaya Bu insyaallah. Emma pasti bisa ya. Insya Allah Pak Nelson. Ya jadi Bu Emma, jadi pertemuan kita hari ini kita sudah ya Bu ya. Iya. Jadi nanti kalau apa Bu Emma ada perlu, ada yang mau dibicarakan, jangan segan-segan, jangan sungkan-sungkan, saya Baik. siap untuk Bu Emma. Siap, saya juga gitu Pak Nelson. Nah, baiklah Pak
Pak Nelson kalau seperti itu, karena kebetulan nih Pak Nelson, saya hari ini ada kegiatan juga, jadi saya mohon izin dengan pertemuan ini memang betul-betul membuat silaturahmi kita berjalan dengan lancar gitu. Saya mohon izin Pak Nelson. Iya, Mbak Emma, silakan Mbak Emma, hati-hati jalan Mbak Emma. Iya. Assalamualaikum. Hai Bu Yani. Bu Yani. Jadi alhamdulillah kegiatan coaching saya tadi bersama Bu Emma sudah selesai Bu. Jadi dari saya ini tadi seperti tujuan saya tadi, saya ingin meminta Ibu memberikan umpan balik kepada saya terkait apa yang Ibu observasi dari kegiatan coaching saya tadi Bu. Baik, terima kasih Pak Nelson selaku coach ya Pak ya. Iya. Tadi Bu Emma selaku coachnya ya Iya. Pak, yang sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa ya Pak ya. Jadi dari hasil pengamatan saya pada praktik coaching kali ini ya Pak, saya dapat menyimpulkan ada beberapa yang ingin saya kembali menanyakan ke Bapak ya terkait hal coaching Bu Emma, permasalahan Ibu Emma tadi ya Pak ya. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak, indikator keberhasilan yang dari diskusi tadi bagaimana tuh Pak? Bagaimana saya mendapatkan, saya tadi memberikan kesimpulan tuh Bu ya. Jadi terkait kehadiran saya, terkait kompetensi mendengar aktif dan pertanyaan berbobot itu sebenarnya saya ingin diamati oleh Ibu dari hasil tadi. Luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi Bapak, dari hasil pengamatan saya kali ini, yang untuk yang kedua ya Pak ya, pengamatan kedua ya Pak, dari Bapak sudah sangat berfokus pada keterampilan coaching, luar biasa bagus ya Pak ya. Dan Bapak juga sudah fokus dengan rencana-rencana, sudah rapi, teratur, dan percakapan Bapak juga sudah melalui alur cerita saya lihat. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya selanjutnya Pak, potensi apa yang Pak Nelson ingin capai selain dari mendengarkan aktif seperti itu Pak? Tentunya dalam kegiatan coaching itu ada berbagai pertanyaan. Jadi saya ingin mengembangkan lagi pertanyaan yang berbobot gitu Bu kepada coaching sehingga penalaran lebih tercapai kepada tujuan coaching tadi. Jadi pertanyaan berbobot intinya ya Pak ya, supaya alur coach yang Bapak inginkan itu terselesai ya kan Pak ya. Baik, apresiasi sekali saya dengan Pak Nelson, luar biasa Pak Nelson. Semoga dengan selalu berdiskusi permasalahan teman-teman kita dapat teridentifikasi ya Pak dengan baik ya Pak ya. Saya akhiri ya Pak Nelson diskusi kita hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Nelson. Sampai jumpa di lain waktu. Itu saja dari saya Pak. Silakan kalau Bapak ada lagi yang ingin disampaikan ke saya. Kiranya itu saja Ibu, terima kasih banyak atas waktunya Ibu. Jadi kayaknya saya sangat tercerahkan ini untuk kegiatan coaching hari ini. Dengan pengamatan Ibu, saya bisa mengintrospeksi diri, merefleksikan diri saya dengan kompetensi agar lebih baik lagi Ibu ya. Oke. Bu Mur, saya permisi dulu Bu Mur, ada kegiatan mau saya lakukan lagi. Terima kasih. Terima kasih Pak Bu Mur. Nelson. Iya, Bu. Nanti berseri kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya, kita belajar Pancasila, ayo kita. Pagi Bu Emma. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Mengenai perbincangan kita semalam, katanya Bu Linda menelepon saya kan untuk menjadikan saya sebagai pengamat ya Bu Linda, karena Bu Linda sekarang hari ini ada coaching bersama Ibu Muryani ya. Iya seperti itu. Baik Bu Linda, apa yang perlu saya bantu? Gini Bu ya, saya sampaikan dulu maksud dan tujuan saya sama Bu Mur ke sini. Saya ingin meminta bantuan sama Ibu Erma untuk mengamati saya bersama teman saya Ibu Mur. Silakan Ibu Mur. Ya, sama-sama ya Bu. Iya, saya juga Bu Emma. Ya, di sini kami ingin melakukan coaching ya Bu ya. Jadi saya meminta Bu Emma mengamati berjalannya diskusi saya bersama Bu Mur. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Linda. Kalau begitu silakan Bu Linda, apa yang mau dinikah sama Bu Mur?
Ya, nanti ibu minta tolong ya, ibu amati saya. Iya, insya Allah. Nanti Kemudian- saya akan mengamati jalurnya apa yang Ibu sampaikan sama Bu Mur. Iya. Tentu saya nanti akan mengamatinya. Ya, ada beberapa poinnya yang Iya, memang harus iya. diamati nanti, seperti fokus pada Iya. kursnya nanti, Iya. sesuai Jadi, apakah sesuai dengan alur tirtanya. Iya, gitu. Jadi apa saja yang perlu saya amati nih, Bu Linda? Iya. Nah, Jadi di sini mungkin ibu akan mengamati kami pada fokus culture, Iya. kemudian apakah saya bersikap terbuka Iya. ataupun keterangan penuh Iya. dan prinsip-prinsip yang ada di alur tirta. Oke, terima kasih Bu Linda. Silakan Bu Linda. Ya boleh bu, makasih ya bu. Iya, sama-sama. Izin ya Bu ya. Iya, Bu Yani. Assalamualaikum Bu Mor, sehat. Waalaikumsalam, sehat, Iya. Ibu. Ibu Jumpa lagi gimana kita ya. kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ngomong-ngomong nih Bu Mor, katanya nih ada yang ingin disampaikan nih. Benar. Dengan saya apa benar? Benar sekali Iya. Bu, saya ini keadaan saya ini sekarang agak sedikit galau Bu. Terkait kemarin saya kan nih sekarang ini kan sebagai wakil kurikulum ya Masya Bu Allah, ya. luar biasa. Di sekolah saya, alhamdulillah saya diamanahkan Bu. Jadi untuk membackup keseluruhan kurikulum yang ada di sekolah, tentunya saya tuh harus memberikan yang terbaik untuk pengembangan sekolah. Jadi sekarang ini intinya permasalahan saya ini Bu terkait tentang mensosialisasikan IKM yang ada di sekolah saya. Karena gini Bu, kami kan yang pertama itu kami mandiri belajar Bu untuk Merdeka Belajar ini. Kemarin kami mandiri belajar. Sekarang alhamdulillah kepala sekolah juga menghimbau kepada wakil kurikulum dan tim untuk mencoba untuk mandiri berubah. Jadi untuk menerapkan ke teman-teman ini Bu, saya pengen minta pendapat Ibu bagaimana langkah-langkah saya, bagaimana tindakan saya untuk ke teman-teman kita yang ada di sekolah seperti itu Bu. Ya boleh Bu, apa-apa. Berarti di sini tujuan dari pertemuan kita ingin menemukan solusi ya Bu ya terkait dengan permasalahan yang ibu hadapi di sekolah. Kalau bisa tahu nih Bu, ada nggak Bu hambatan di dalam permasalahan ibu ini? Banyak sekali Pak, terutama kepada teman-teman ya Pak ya nak Bu, kepada teman-teman ya Bu ya, karena gini teman-teman kita ini nggak semuanya memahami Pak Bu ya apa itu kurikulum, apalagi ini yang baru Bu ya. Ini kan kurikulum yang baru yang mereka baru temukan, sedangkan dulu mereka menggunakan K13. Jadi kita mencoba untuk mensosialisasikan keseluruhan, karena kita ada 3 jenjang nih Bu. Kami kalau di SLB itu ada SD, SMP dan SMA. Jadi begitu sedikit rumit bagaimana mensosialisasikan. Jadi saya ingin mencoba Bu, bagaimana nanti saya berkolaborasi sama teman-teman. Saya ingin mereka mungkin dari tim yang kecil dulu, dari tim kurikulum yang sudah kami bentuk. Nanti apa pekerjaan-pekerjaan yang akan kami masing-masing. Terus nanti setelah itu baru nanti kami akan mengimbaskan kepada teman-teman satu sejawat. Nah, jadi ada 3 jenjang itu akan kita sosialisasikan Bu, seperti itu. Sejauh ini yang udah Bu Muriani lakukan untuk meningkatkan permasalahan itu apa Bu? Apa yang udah Ibu lakukan untuk meningkatkan hal tersebut? Mungkin Selain kolaborasi atau mungkin mungkin seperti ini ya Bu ya. Saya juga sudah informasikan juga kepada teman-teman, menghimbau ya Bu ya, teman-teman kita agar sama-sama ayo saya juga Bu, kita juga namanya barang baru ya Bu ya. Apalagi kurikulum ini kurikulum baru, memang sedikit ribet, tapi ya dengan kita saling berkolaborasi mungkin saya akan membentuk tim bagaimana itu mungkin berjenjang ya Bu yang SD ada timnya, dari tim kurikulum tadi mungkin yang SD itu mengepalain. Kalau saya buat itu Bu kemarin yang SD itu satu teman yang sudah memang tim dari kurikulum, yang SMP juga seperti, SMA juga seperti itu. Nanti kami membuat jadwal Bu, mungkin jadwal ini misal SD itu dalam 1 minggu itu 2 kali, SMP 2 kali, SMA 2 kali. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasilnya seperti itu Bu. Jadi kami akan membuat satu kolaborasi keseluruhan dari SD, SMP dan SMA untuk mensosialisasikan apa itu IKM Bu. ya benar.
Jadi di sini setelah saya mendengar dari Ibu Muriani ya sangat luar biasa nih. Ada nggak dari Ibu Muriani siapa saja di sini yang bisa membantu Ibu dalam langkah-langkah atau strategi yang Ibu atur ini? Mungkin yang pertama sekali mungkin kepala sekolah ya Bu. Kita mau sosialisasi dulu kepada kepala sekolah kita yang di sekolah, kami lah Bu yang di sekolah. Setelah kami menginformasikan, terus nanti mungkin saya juga perlu bimbingan dari pengawas Bu untuk kegiatan yang kami lakukan. Mungkin udah kami buat, nanti kami ada pendampingan. Mungkin pendampingan ya berupa apa misalnya untuk KOSP lah awalnya, karena KOSP itu ada kunci sekolah ya Bu ya. Itu akan kami perlihatkan kepada pengawas selaku nanti beliau mendampingi apakah sudah benar yang kami buat, langkah-langkah apa saja yang perlu dibuat terkait KOSP yang kami buat. Terus nanti untuk pembelajaran yang teman-teman atau untuk administrasi teman-teman yang akan dibuat itu seperti dari CP ke ATP dan ke modul ajar juga nanti akan kami minta bimbingan dari pengawas seperti itu. Jadi menurut Ibu setelah Ibu mengatur semua rencana sangat bagus ya Bu ya. Apakah guru-gurunya bersedia Bu? Gimana? Respon teman-teman di sekolah itu gimana Bu? Mudah-mudahan ya Bu ya, namanya kita juga berusaha ya Bu. Jadi insya Allah teman-teman untuk saat ini mereka sudah mulai, karena kita selalu bersosialisasi, selalu menginformasikan. Kita juga dari awal kita akan yang berbuat dulu, yang memberikan ibaratnya yang mendahulukan, yang memberi aksi nyata. Kita yang buat dulu, nanti kita paparkan di slide bahwasanya ini loh yang sudah kita buat Bapak Ibu terkait administrasi yang Merdeka Belajar seperti ini, dan CP kita tuangkan ke ATP, setelah ATP kita tuangkan ke modul ajar. Kita sudah mengimbaskan kepada teman-teman. Mungkin teman-teman kita bisa berikan formatnya. Ayo teman-teman, ini loh formatnya. Apakah nanti kita kaitkan dengan modul ajar apa materi yang masing-masing jenjang, gitu seperti itu. Itu sangat bagus ya Bu Mulia, memang luar biasa cerdas ya untuk menggerakkan sekolah ini, luar biasa, bikin gebrakan ya Bu ya. Jadi rencana ini kapan Ibu mau terapkan? Itu kapan, tahun ajaran baru mungkin atau secepatnya atau kapan gitu Ibu mau terapkan? Insya Allah Bu, karena kami sudah kalau untuk kurikulum Merdeka berubah sudah 2 minggu yang lalu kita sudah terapkan ya. Jadi untuk selanjutnya kami akan membuat mungkin semester akan datang 2023 ya. Alhamdulillah mungkin saya rasa untuk 2023 teman-teman sudah mulai membuat action seperti itu. Bagus sekali nih Bu Mur. Tapi kayaknya Bu Mur sudah mendapatkan solusinya ya. Dengan permasalahan yang Ibu hadapi, alhamdulillah sudah mendapatkan solusinya. Kemudian di sini juga bisa saya simpulkan ya Bu Mur ya, tahapan-tahapan yang Ibu akan rencanakan, strateginya sangat luar biasa. Kemudian mengubah RPP, mengintegrasi ke RPP, kemudian modul ajar itu sebelumnya RPP kita ubah modul ajar dari CP ya Bu ya. Kemudian perimbasan kepada teman-teman, kemudian kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian mungkin konsultasi lagi dengan pengawas ya, itu sangat luar biasa ya Bu ya. Saya berharap sih Bu Mur tetap semangat, semoga apa yang Ibu Mur cita-citakan, rencanakan akan secepatnya berjalan dengan baik. Dan nanti kapan-kapan saya akan mencoba ya Bu Mur ya, memantau, melihat perkembangan setelah Ibu rencanakan. Bisa Bu? Bisa, siap Bu, insya Allah. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih ya Bu, Ibu sudah meluangkan waktu untuk diri saya. karena tanpa teman yang akan saya menuangkan permasalahan mungkin saya nggak akan bisa terselesaikan Bu. Ibaratnya Ibu juga memberikan penguatan ke saya, memberikan semangat, motivasi, itu sudah memberikan saya suatu kebahagiaan diri saya sendiri seperti itu Bu. Ini setelah Ibu dari
gundah gulana. Iya. Apa Ibu rasakan sekarang? Sedikit lega Bu. Alhamdulillah. Karena gimana Bu ya, pertama saya sendiri yang merasakan gimana solusinya, saya ini galau nih, tapi kok Iya. belum ada yang selesai, makanya saya nelpon Ibu. Iya, udah lega Saya sekarang ya. ingin curhat dari Iya. Ibu ya Bu ya. Udah lega. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah lega, saya sudah terbayang apa yang akan saya lakukan Iya, dengan betul. mantap Bu, dengan tujuan apa yang akan saya tujukan nanti ke sekolah saya, mengembangkan sekolah seperti itu. Alhamdulillah ya Bu Ya, ya. alhamdulillah. Terima Ada kasih lagi sekali mungkin lagi. mau dicurhat lagi, ada lagi? Ya, atau kayaknya untuk saat ini saja Oh, Bu. oke, Mudah-mudahan oke, nanti Ibu tidak bosan Ya, ya Bu nggak ya. apa-apa. Siap, Saya ingin cerita lagi ke Ibu. Iya, iya, siap, Banyak siap. permasalahan lagi mungkin Ah, akan iya, datang betul, ya Bu betul, ya. Semangat ya Bu ya. Ya, Iya. siap semangat. Oke Bu Mul, semangat terus. Saya akan doakan terus juga aku bisa Iya. ya bisa menjalankan semua tugas dan rencana ke depan. Ya, terima kasih sekali Ya. lagi ya Bu. Saya undur diri dulu Bu ya. Ini saja yang saya bisa ceritakan ke Oh, nggak Ibu. apa-apa, Bu, ya. Karena berhubung ada dapat telepon Bu. Oh, iya, nggak apa-apa, Saya izin Bu, pulang ya Bu. ya. Makasih banyak Ya, sekali makasih, ya Bu, Bu ya. ya. Siap Bu ya. Ya Bu. Terima Makasih kasih banyak banyak ya ya. Bu ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma, inilah Bu Emma tadi teman saya sudah berdiskusi, Bu Emma bisa melihat sendiri ya. Iya. Jadi sekarang saya menginginkan hasil pengamatan dari Bu Emma, minta sama Bu Emma itu saran atau pemahaman dari Bu Emma. Iya. Bagaimana saya menjadi ketika saya mengkoskan teman Iya. saya gimana Bu Emma? Oke. Baik Bu Linda, saya tadi sudah mendengar sedikit perbincangan Bu Linda. Begitu serunya ya Bu Linda ya, sekali-sekali berjumpa. Jadi begitu serunya menyampaikan sehingga kos juga menemukan sendiri jawabannya ya Bu Linda. Baiklah, sebagai pengamat saya di sini Bu Linda, setelah saya mendengar percakapan dari Bu Linda dan Bu Yani, di sini saya melihat Bu Linda sudah melaksanakan kesadaran yang lebih penuh lagi, yaitu dengan mendengarkan aktif daripada Bu Yani tadi, keluar dari Bu Yani, Bu Linda dengarkan aktif sekali ya Bu Linda. Dan itu Bu Linda menunjukkan pertanyaan yang sangat berbobot, umpan baliknya juga sudah bagus gitu kan. Walaupun ada sedikit-sedikit hal yang harus kita tapi perbaiki, tapi untuk kedepannya sudah lebih baik lagi gitu. Nah, oke, sama-sama Bu Linda. Nah, Bu Linda, dengan apa yang sudah saya amatin ini tadi, mungkin saya memberikan satu kesimpulan pengamatan yang dari coaching tersebut, yaitu ibu-ibu sudah sangat baik dalam penerapan tirta ya Bu ya, karena kita sudah tahu bahwa alur tirta itu adalah tujuannya ada, mengidentifikasinya ada, rencana aksinya juga ada, tanggung jawabnya juga sudah ada. Di situ Bu Linda sudah terangkum semua seperti itu. Mudah-mudahan nanti ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lebih bobotnya lebih untuk lebih hot lagi ya seperti itu Bu Linda. Jadi ada gergetannya antara Bu Linda sama Bu Yani karena Bu Yani sudah menemukan sendiri solusinya yang terbaik seperti itu. Nah, dari semua itu kita sudah mengetahuinya. Tirta tadi alurnya ya Bu Linda ya, ada tujuan umum, identifikasi problem, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, saya sebagai pengamat hanya menyampaikan hal yang sudah saya amati, sudah baik, sudah cukup baik, itu aja Bu Linda. Dan juga mungkin saya ingin juga kompetensi Bu Linda, bertanya sama Bu Yani tadi, mungkin ada kompetensinya atau yang apa dari Bu Linda? Ya, dari kompetensinya itu saya ingin menggali permasalahan yang dihadapi oleh coach saya itu dia bisa menemukan sendiri. Betul. Berarti Bu Linda hanya memberikan satu gambaran aja, beliau yang menemukan solusinya gitu ya. Penguatan berarti gitu. Baiklah Bu Linda, saya juga mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan dengan baik. Iya. Kalau nggak ada lagi Bu, saya juga mau. Oh iya, Bu Linda kan ada tugas juga yang sebelahnya Bu Linda. Oke, silakan Bu Linda. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Linda. Jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari, singkirkan ego
Assalamualaikum Bu Mur. Waalaikumsalam Pak Nelson. Apa kabar Pak Nelson? Alhamdulillah sehat. Kita nunggu Bu ya. Ya, silakan kalau kayaknya Bu Linda masih perjalanan ya Pak ya? Kita menunggu dia aja Bu. Iya, ya, benar-benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya Bu. Silakan Bu Maaf Linda. ya, lama menunggu Bu. Tidak, Pak, Bu. Silakan Bu, silakan. Ya, Lagi sibuk ada kegiatan Bu ya? tadi Pak ada pertemuan dengan dinas tadi. Oh, iya, iya. Ya. Apa kabar nih Bu Mur? Sehat Bu Mur? Baik, alhamdulillah Pak Nelson. Ini Pak Nelson ya? Iya, Bu, saya. Sering cerita sama Bu Mur, Iya, cara iya. menghubungi gerak ini ya. Iya, benar, Masya benar. Allah. Semangat ya Pak ya. Iya, Bu. Iya, semangat. Pak Nelson, tadi WA saya katanya Bapak mau ketemu sama saya ya Pak? Iya Bu, saya ada yang mau didiskusikan ya Bu. Baik. Terkait ada sedikit yang mau didiskusikan lah Bu. Begitu ya Pak ya. Ada apa nih Bu Mor? Katanya Bu Mor ingin menjumpai saya. Ada perlu apa nih? Atau mungkin ada yang bisa saya bantu Bu? Ini Bu, sebenarnya ada teman saya nih Pak Nelson ya Pak Bu ya, ingin melakukan coaching mungkin ya Bu ya, permasalahan yang beliau hadapi Bu. Jadi mungkin sama-sama ya Pak ya, kita mencoba mencari solusi bagaimana menyelesaikan apa permasalahan beliau dengan beliau sendiri yang memberikan solusinya seperti itu. Jadi di sini nih Bu, Bu Mor, apa yang mau saya amati nanti Bu? Mungkin berfokus pada ini ya Pak ya, mungkin yang pertama fokus pada coachingnya, terus yang kedua mungkin bersikap terbuka, mungkin yang ketiga saya rasa memiliki kesadaran diri ya Bu ya, terus yang keempat mampu melihat peluang, mungkin seperti itu Bu. Baik Bu Mor, ya, jadi sebelum kita mulai pengamatan proses coaching ini ya, saya mungkin ingin bertanya sama Bu Mur nih sebelumnya, ada nggak potensi yang akan Ibu Mur inginkan pada proses coaching ini? Apa potensi yang akan Ibu Mur inginkan, harapkan gitu? Mungkin saya rasa menyelesaikan suatu persoalan nih ya Pak ya, persoalan Pak Nelson juga mungkin beliau bisa terbuka dengan persoalannya, mungkin bisa jadi sadar bagaimana beliau akan menyelesaikan permasalahan beliau, terus beliau mampu misalnya bagaimana penyelesaiannya, misalnya peluang beliau itu untuk kedepannya itu seperti apa, seperti itu mungkin Bu. Nah, jadi mungkin ada indikator-indikator capaiannya nih Bu, indikatornya? Mungkin indikator yang saya Harapkan gitu. harapkan ya Bu ya, itu kehadiran penuh kali ya Bu, terus mendengarkan secara aktif, terus juga mungkin mengajukan pertanyaan terkait tentang permasalahan beliau yang berbobot kan Bu. Gitu. Baik Bu Mor, berarti berada pada solusi dari permasalahan coach. Semoga diskusi ini berjalan dengan lancar antara coach dan coach ya. Kalau nggak ada yang bertanyakan, boleh silakan dimulai aja Bu. Terima kasih Bu. Baik. Ya Pak Nelson, silakan Pak Nelson. Terima kasih Ibu Linda, Iya. Bu Mur. Jadi adapun tujuan saya lah hari ini Bu, tujuannya ingin mencari solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu. Iya, kira-kira kalau saya boleh tahu nih permasalahan Pak Nelson hadapi sekarang ini apa tuh Pak? Jadi ini terkait tingkah laku siswa Bu. Iya. Perubahan tingkah laku siswa yang ingin saya perbaiki sehingga menjadi tingkah yang positif. Jadi ada siswa saya namanya Ali. Namanya Ali. Dia ini sudah 3 minggu ini ada perubahan negatif yang terjadi pada dirinya. Dari tadinya anak ini aktif, pintar juga dan sopan. Akan tetapi selama 3 minggu ini saya lihat kok berubahnya menurun ke arah negatif. Nah ini yang ingin saya mencari masalah terkait kendala si Ali ini Bu. Oh gitu ya Pak. Jadi tadi Bapak mengungkapkan ke saya bahwa tingkah laku siswa Bapak yang bernama Ali tadi ya Pak ya, mungkin sedikit tidak terkendali. Biasanya anak ini bagus ya Pak ya,
Jadi mungkin tiba-tiba beliau ini berubah ya Pak, anak Bapak ini berubah ya Pak. Anak-anak Bapak tuh kelas berapa ya Pak kalau boleh tahu? Ini kelas 3 Bu. Kelas 3 ya Pak Kelas ya. 3. Oke, kelas 3. Jadi tujuan Bapak ke sini ya tadi ya Pak ya untuk menyelesaikan permasalahan anak Bapak yang sekarang Bapak mungkin belum dapat solusinya ya Pak ya dari permasalahan yang sudah Bapak hadapi sekarang. Baik, saya ingin menanyakan apa hambatan Bapak dalam hal anak Bapak seperti ini Pak? Jadi dalam penuntasan ini sebenarnya saya punya hambatan dari si Ali ini Bu. Biasanya kita kan apabila tidak selesai dengan satu kali, 2 kali, kita akan memanggil panggilan orang tua kan. Akan tetapi Ibu Ali ini merupakan rekan satu tempat kerja saya Bu. Jadi saya takut menyelesaikan kendala ini akan menimbulkan konflik yang baru. Begitu. Akan menimbulkan konflik yang baru terhadap rekan sendiri gitu Bu. Ya, jadi ini yang harus saya antisipasi dengan yang ingin kita diskusikan hari ini Bu gitu. Jadi terkait permasalahan Bapak ini rupanya ibunya Ali ini teman sejak Bapak ya, sama-sama satu sekolah begitu ya Pak? Betul. Jadi kemungkinan Bapak begitu sungkan karena beliau ini anak teman kita untuk mungkin mencari solusinya atau permasalahan ini supaya terselesaikan juga mungkin Bapak merasa kalau langsung dibicarakan mungkin nggak enak pada beliaunya, si ibunya, bukan seperti itu Pak? Iya Bu, malah gitu. saya yang lebih parah lagi saya takut malah menimbulkan konflik yang baru. Betul ya begitu ya Pak. Jadi mungkin solusinya ya mungkin bersama kita coaching ya kita coba untuk membantu Bapak ya bagaimana jalan keluarnya atau penyelesaian dari solusi dan Bapak sendiri akan memberikan penyelesaiannya seperti itu ya Pak ya. Jadi ada pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ke Bapak ini terkait ananda kita ya Pak ya. Apa saja yang Bapak ingin lakukan untuk meningkatkan atau menyelesaikan persoalan Bapak? Tentunya yang ini pastinya kita lakukan itu pendekatan saya dulu terhadap siswa tersebut. Iya betul. Jadi pendekatan ini lebih kepada sebagai teman. Jadi pendekatan sebagai guru sudah pasti kita setiap hari ya. Saya akan melakukan pendekatan sebagai teman dan juga akan menggunakan rekan sejawatnya Bu. Jadi rekan-rekan teman-teman si Ali ini akan saya libatkan juga rencananya untuk mengatasi tindak lanjut dari perilaku Ali ini agar tidak berkelanjutan gitu. Oh begitu ya Pak. Jadi Bapak mencoba ya Pak ya untuk melakukan pendekatan sebagai teman ya. Bapak dengan dia melakukan pendekatan sebagai teman. Terus mungkin mencari teman dekatnya ya Pak ya untuk membantu apa permasalahan Ali ini sebenarnya. Kan seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah, jadi terus saya ingin tanyakan lagi nih Pak. Itu misal ya selain Bapak dan teman-teman dia tadi, siapa lagi yang kira-kira yang bisa Bapak minta tolong atau membantu agar terwujudnya Pak permasalahan yang Bapak sekarang hadapi seperti itu Pak? Oh iya juga Bu ya. Kalau gitu saya ada pemikiran nih Bu, saya akan melibatkan teman baiknya Mama Ali tadi. Jadi di sekolah ini kebetulan saya menilai ibu dia adalah kawan baik Mama Ali. Kemungkinan jadi bisa untuk menghindari konflik. Saya akan melibatkan dia juga. Jadi ini pertemuan akan dilakukan oleh saya sebagai gurunya, wali kelasnya Ali, lalu mamanya Ali dibantu lagi oleh rekan sejawat saya tadi Bu ya. Jadi sebisa mungkin mana tahu saya ada tersilap kata, beliau bisa meluruskan agar tidak menimbulkan konflik yang baru lagi gitu Bu ya. Betul, luar biasa sekali Pak ya. Berarti Bapak tuh ingin mencoba mencari trik ya Pak, strategi apa. Rupanya Bapak sudah mendapatkan solusi ya Pak, bahwasanya teman Bapak si mamanya, ibunya Ali tadi punya teman baik dan teman Bapak juga untuk membantu memberikan pandangan, memberikan solusi terkait permasalahan anaknya ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya, benar ya Pak? Baik, luar biasa sekali Pak Nelson ya, begitu sudah langsung mendapatkan apa yang Bapak akan ingin capai ya Pak ya dari permasalahan Bapak tersebut. Bagus sekali, baik, alhamdulillah ya Pak ya. Jadi mungkin saya rasa untuk permasalahan Bapak sekarang
Bapak sendiri sudah mendapatkan solusi ya Pak ya dari apa yang sudah kita bicarakan hari ini ya Pak ya. Sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah kita melakukan diskusi? Bapak sudah mendapatkan hasil, Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan ini. Bagaimana perasaan Bapak sekarang? Iya Bu, tadinya saya bingung juga sebenarnya menyelesaikan masalah ini gimana. Karena saya takut dengan memanggil orang tua ahli akan menimbulkan konflik baru malah saya sama rekan saya kan. Ternyata dengan pertemuan ini saya mulai tercerahkan ini Bu. Bahwa yang pertama berarti saya harus melakukan pendekatan melalui teman-teman ahli. Saya juga berperilaku sebagai teman untuk di waktu-waktu tertentu saya mungkin akan berdekatan dengan ahli sebagai teman dan juga melibatkan rekan saya. Jadi saya harus berkoordinasi melibatkan teman saya, artinya saya meminta bantuan dia agar lurus dan tidak terjadi konflik yang baru malah saya sama teman saya ini Bu ya. Iya Bu sebenarnya. Terima kasih Bu. Jadi alhamdulillah ya Pak ya. Jadi dari kita berdiskusi hari ini kita sudah dapat tercerahkan ya Pak ya permasalahan Bapak terhadap ananda kita, dan ananda kita itu teman kita di satu sekolah, dan Bapak juga sudah mendapat solusi bahwasanya ibu kita ini, teman Bapak ini akan Bapak arahkan juga ke teman yang lain, teman dekatnya beliau untuk membantu Bapak memberikan masukan agar beliau mengerti dengan keadaan anaknya ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Luar biasa Bapak Nelson hari ini ya Pak. Selanjutnya apalagi yang ingin Bapak sampaikan terkait pertemuan kita hari ini Pak? Saya rasa pertemuan ini sudah cukup jelas dan terima kasih banyak Bu, sudah sangat membantu ini Bu. Saya harap nanti apabila ada kendala-kendala berikutnya Ibu Mur dan Ibu Linda siap ya untuk saya hubungi. Siap, jadi Insya agar apa-apa yang saya perlukan ini terbuka gitu Bu, jadi plong gitu, jadi tercerahkan semuanya Bu. Saya rasa ini udah cukup, saya ada kegiatan lagi Bu nih, mau ngatur anak-anak upacara. Siap Ibu saya permisi Ibu ya. Ya, terima kasih ya Pak Nelson ya. Ya Pak. Terima kasih. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi diskusi kita, pembahasan kita dengan permasalahan Pak Nelson tadi ya Bu ya. Saya juga berterima kasih kepada Ibu sudah mau mendengarkan apa permasalahan yang sudah dihadapi Pak Nelson, dan solusi juga beliau sudah mendapatkannya. Jadi mohon pencerahannya Bu terkait diskusi yang sudah kami bicarakan tadi. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Mur. Saya tadi menikmati sekali ya diskusi Ibu sama Pak Nelson, seru sekali, luar biasa. Pak Nelson semangat kali ya Bu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Mur selaku host ya. Kemudian tadi Pak Nelson selaku co-chair sudah mendengarkan diskusi Ibu sama Pak Nelson. Pak Nelsonnya luar biasa dan menjawab ya sebagai wali kelasnya, luar biasa. Kemudian sebelum diskusi tadi Ibu Mur sudah menyampaikan kepada saya ada beberapa yang saya harus amati ya Bu ya. Iya benar. Terutama tentang kompetensi ya. Jadi sekarang saya mau tanya apa kompetensi yang Ibu Mur dapatkan setelah diskusi dengan Pak Nelson. Apa yang kompetensinya Bu? Mungkin kompetensi sesudah coaching tadi Bu ya. Saya mungkin tadi melihat itu kami sudah fokus dalam pembicaraan kami tadi ya Bu ya. Alhamdulillah. Terus Pak Nelson juga sudah bersikap terbuka dengan permasalahan beliau. Dan ketiga, beliau juga problem itu sudah memang betul-betul sadar penuh, beliau bercerita ke saya. Terus yang keempat mungkin beliau juga membuka peluang permasalahan apa yang sudah beliau kemukakan, sudah mendapatkan solusi yang semestinya diharapkan beliau seperti itu. Nah, dari penguatan yang tadi Bu Mur, saya ingin bertanya lagi nih, satu lagi nih sama Bu Mur nih, Pak Mur, berfokus kepada keterampilan ya. Ini course-nya sudah sangat bagus ya, Ibu ini udah jadi course-nya sangat bagus, luar biasa. Terima kasih, ya. Luar biasa sekali bagaimana Ibu memposisikan sebagai course ya.
Kemudian ketika Ibu menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu selalu sangat luar biasa Bu ya. Begitu juga dengan Pak Nelsonnya, dia menggali terus ya, menggali terus sehingga apa yang Pak Nelson galau, Pak Nelson rasakan selama ini permasalahannya bisa terselesaikan tanpa kita memberikan solusi ya, beliau menemukan solusi sendiri. Kemudian apakah kompetensi yang Ibu Ani harapkan sudah tercapai itu Bu? Saya rasa untuk kompetensi, saya rasa alhamdulillah sudah tercapai karena kami juga berbicara tadi juga mengikuti alur ya Bu ya, yang alur cerita yang memang ibaratnya tersusun dengan alur percakapan cerita tadi, tahap demi tahap sudah kita lalui. Yang pertama itu tujuan umum ya Bu ya, tujuan umum dari cerita tadi, terus identifikasi problem juga kita sudah kemukakan apa problem beliau itu, terus rencana aksinya bagaimana untuk menyelesaikan problem beliau tadi ke anak yang sudah bermasalah tadi, dan yang terakhir mungkin tanggung jawab beliau sebagai seorang guru menyelesaikan permasalahan. Alhamdulillah beliau juga sudah mendapat bayangan bahwasanya apa yang beliau lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang beliau hadapi tadi Bu. Seperti itu. Benar sekali Bu. Tadi juga saya mendengar kayaknya kompetensinya sudah tercapai ya, sesuai dengan Ibu Umur sudah melakukan sesuai dengan diskusi coachingnya sesuai dengan alur cerita, di mana alur cerita itu harus mencakupi tujuan ya Bu. Tujuan dari diskusinya adalah ingin menyelesaikan masalah yang menjadi solusi. Kemudian identifikasi permasalahan yang Pak Nelson alami di sekolahnya. Kemudian ada rencana-rencana tindak lanjut dari aksi nyata ya kan, dari Pak Nelson ya, berbagai macam cara dan strategi yang Pak Nelson lakukan. Kemudian beliau juga bertanggung jawab sebagai guru kelasnya ya Bu ya. Itu luar biasa. Dan hal itu memang sudah sejalan dengan alur cerita ya Bu ya. Benar sekali. Jadi Bu Mur, saya apresiasi sekali kepada Bu Mur. Terima kasih Bu. Dan Pak Nelson. Semoga selalu bisa berdiskusi ya Bu ya kepada teman-teman. Terapkan apa yang kita dapatkan atau Ibu Mur dapatkan. Kemudian semoga permasalahan teman di sekolah itu bisa diselesaikan. Kemudian tingkatkan kolaborasinya bersama teman sejawat. Kemudian yang sudah bagus sama Ibu Mur sebagai coach ini dipertahankan Bu. Bila perlu ditingkatkan lagi untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot, mungkin Bu Mur lebih tingkatkan lagi bisa supaya coach-nya itu bisa lebih menggali potensinya lagi. Terima kasih ya Bu Mur. Saya berharap Ibu Mur sehat selalu. Nanti kita bisa jumpa lagi. Kalau misalkan nih Bu Mur ada ingin konsultasi lagi atau membutuhkan bantuan saya lagi ke depan, jangan sungkan-sungkan ya Bu Mur ya. Silakan hubungi saya insya Allah selalu ada waktu untuk teman-teman di sekolah. Sekali lagi saya terima kasih luar biasa Ibu sudah memotivasi, sudah memberikan pengarahan ke saya sebagai coach ya Bu. Mudah-mudahan Ibu tidak bosan-bosan Bu datang ke sini ya Bu ya, untuk sama-sama kita membantu Ibu bagaimana saya sebagai coach dan akan menyelesaikan permasalahan yang coach teman-teman kita selanjutnya ya Bu ya. Sekali lagi saya ucapkan Ibu terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu untuk kesini. Sekali lagi terima kasih. Kawan